Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah Jualla bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang kita awali dengan membaca ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-10 dari surah ke-9 surah At-Taubah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan atas segala ikhtiar, kesabaran, perjuangan di dalam kita menyiapkan diri, membaca dan melantunkan ayat ini, serta mendengarkan dan menyimaknya dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah membukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan terbaru yang insya Allah akan kita dapati di dalam ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-10 pada pagi hari ini, sebagaimana kita dapati bahwa di dalam surah At-Taubah dan dalam ayat-ayat yang sebelumnya yang telah kita baca, masih kita mendapati bagaimana Allah telah memberikan pembelajaran yang luar biasa dan mengingatkan kembali kepada kita semuanya, bagaimana sikap kita kepada orang-orang yang ingkar, bagaimana sikap kita kepada orang yang musyrik, bagaimana sikap kita kepada orang-orang yang telah melakukan pendustaan terhadap ayat-ayat Allah, serta bagaimana pula sikap dan cara kita menyikapi orang-orang yang telah mengingkari perjanjian-perjanjian yang telah dibuat itu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan sama-sama kita memohon kepada Allah, semoga Allah membukakan pintu kemudahan bagi kita untuk dapat memahami dan menyerap setiap pesan dan pesan maupun hikmah dan petunjuk yang terkandung di dalamnya. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah, bersama-sama kita menelusuri kini ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada ayat ke-7. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun 'indallahi wa 'inda rasulihi illa alladhina 'ahadtum indal masjidil haram. Bagaimana mungkin ada perjanjian di depan Allah dan Rasul-Nya dengan pihak musyrik, kecuali dengan mereka yang sudah kamu buat perjanjiannya di dekat Masjidil Haram. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, berlaku jujurlah terhadap mereka. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ayat ke-8. Kaifa wa yadhharu 'alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah. Yurdunakum bi afwahim wa ta'ba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun. Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian, sedang bila mereka mengungguli kamu, mereka tidak pedulikan kamu, hubungan kekeluargaan ataupun perjanjian. Mereka menyenangkan kamu dengan bermanis mulut, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka orang yang fasik. Ayat ke-9, Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila fasaddu an sabilih innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu membuat rintangan dari jalannya. Alangkah buruknya perbuatan mereka. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah wa ulaika humul mu'tadun. Kekeluargaan dan perjanjian terhadap seorang mukmin tidaklah mereka pedulikan. Mereka itu yang melakukan pelanggaran. Dari apa yang kita baca di dalam keempat ayat pada pagi hari ini, terdapat beberapa catatan yang kita dapati dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali, salah satu referensi yang kita gunakan pada pagi hari ini. Bagaimana mungkin ada perjanjian di depan Allah dan Rasul-Nya dengan pihak musyrik, kecuali dengan mereka yang sudah kamu buat perjanjiannya di dekat Masjidil Haram. Pada bagian ayat-ayat yang terkait dengan ayat yang kita baca pada hari ini, kita mendapat alasan kenapa perjanjian-perjanjian dengan musuh-musuh musyrik yang berkhianat itu harus diumumkan pembatalannya.
Anak kalimat yang menyelipkan kekecualian ini merupakan anak kalimat sisipan dalam tanda kurung. Kata musyrik harus dihubungkan dengan ayat 8 berikutnya. Dalam ayat itu, kata kaifa memulai lagi anak kalimat yang sudah didahului oleh kata kaifa pada awal ayat ke-7. Suku-suku musyrik yang dikecualikan, yang masih benar-benar berpegang pada perjanjian ialah Banu Hamzah dan Banu Kinanah. Yang demi perjanjian itu mereka bersumpah di dekat Masjidil Haram dan memelihara dengan tetap setia. Atas kesetiaan itu mereka harus mendapat bantuan penuh sekalipun kelompok-kelompok sesuku mereka sudah melakukan pengkhianatan. Dan catatan berikutnya, bagaimana mungkin ada perjanjian demikian sedang bila mereka mengungguli kamu, mereka tidak pedulikan kamu, hubungan kekeluargaan ataupun perjanjian. Di kalangan orang-orang Arab, hubungan kekeluargaan itu erat sekali. Seolah-olah sudah tak tergoyahkan lagi. Orang Arab pada masa itu sudah melanggar adat mereka. Yang dalam kasus kaum muslimin yang masih termasuk sanak keluarga mereka sendiri pun mereka langgar. Di samping ikatan kekeluargaan, ada lagi ikatan lebih jauh berupa perjanjian dengan sumpah dalam persekutuan. Sumpah itu pun mereka langgar sebab golongan yang sepihak lagi adalah dianggap merupakan lawan mereka, yaitu kaum muslimin. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah. Dari dua ayat pertama yang kita baca pada pagi hari ini, pada ayat ke-7 dan ayat ke-8, kita mendapati lagi bagaimana Allah memberikan peringatan dan kewaspadaan bagi kita semuanya melalui penggunaan kata kaifa di dalam kedua ayat yang kita baca ini. Kaifa yang artinya adalah bagaimana sesungguhnya. Namun dalam konteks kedua ayat yang kita baca pada pagi hari ini, kemudian ketika kita menjadikan sebagai referensi kita adalah bagaimana tulisan para ulama dan mufassir kita. Maka penggunaan kaifa di dalam kedua ayat ini bukan semata menggambarkan pertanyaan. Tetapi yang disampaikan di sini adalah sesuatu hal yang tidak mungkin sesungguhnya. Sesuatu hal yang tidak mungkin yang bisa kita dapati suatu kejujuran itu ketika perjanjian-perjanjian itu dibuat oleh kaum musyrik. Sebagaimana yang telah kita dapati dalam ayat sebelumnya bahwa apabila kepada Allah saja dan kepada Nabi utusan Allah mereka mampu melakukan pendustaan. Dan mereka hanya menuhankan terhadap segala sesuatu yang melekat di dalam diri mereka. Apakah itu berupa harta, apakah itu berupa jabatan, apakah itu berupa martabat, kesukuan, ataupun segala sesuatu yang secara duniawi mereka bangga-banggakan itu. Maka di sini kita bisa mendapati bahwa sesungguhnya Allah memberikan peringatan dan kewaspadaan kepada kita semuanya. Setelah di dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa halal bagi kita untuk membatalkan perjanjian kepada mereka yang telah melakukan pendustaan dan pengingkaran terhadap janji-janji itu. Sebagaimana kita dapati pada hari Jumat kemarin ketika guru kita Profesor Dr. Nasr Umar, bahwa bagaimana di dalam ayat sebelumnya bahkan Allah telah memberikan tenggang waktu sampai dengan 4 bulan untuk mereka bisa berlalu lalang setelah dibatalkannya perjanjian itu, dengan harapan bahwa dalam periode itu mereka akan sadar dan mereka akan kembali lagi sud ke belakang memenuhi apa yang telah mereka akadkan atau mereka yang telah perjanjikan itu. Maka kita bisa mendapati bahwa di dalam ayat ini betapa Allah mengingatkan kepada kita semuanya untuk melakukan kewaspadaan di dalam setiap perjanjian yang kita buat bersama-sama dengan mereka. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini kita bisa mendapati bahwa di satu sisi Allah menyampaikan kewaspadaan kepada kita semuanya. Namun di sisi lain Allah tetap memberikan ruang kepada kita. Tidak boleh kita memvonis 100% bahwa orang itu tidak akan mungkin kembali, tidak akan mungkin bisa berlaku jujur, tidak akan mungkin sadar akan terhadap segala kesalahannya. Kita dapati di dalam ayat ke-7 bagaimana Allah telah menyampaikan, maka selama mereka berlaku jujur. Artinya bahwa walaupun secara umum sulit untuk mereka berlaku jujur,
Namun Allah tetap memberikan ruang kepada kita bahwa tidak semuanya akan berlaku yang demikian, bahwa bisa di antara mereka berlaku jujur. Sebagaimana halnya yang kita dapati dalam sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah di dalam kehidupannya ketika melakukan hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah itu, maka Rasulullah banyak sekali membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi itu. Namun meskipun sebagian besar dari mereka telah melakukan pengkhianatan terhadap janji itu, dan bahkan melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang sangat tercela dengan melakukan penyerangan-penyerangan dari belakang bersekongkol dengan orang-orang kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah itu. Namun tetap saja terdapat ada beberapa bagian dari mereka yang taat kepada perjanjian-perjanjian yang telah dibuatnya. Dan bahkan kita bisa mendapati bahwa di dalam sejarahnya dan sampai dengan sekarang ini, bahwa tidak sedikit pula orang-orang Yahudi itu yang mereka kemudian mendapati dan menyadari akan kebenaran Al-Quran dan kemudian hidayah Allah pun datang kepada mereka. Maka sepatutnya ketika kita mendapati ayat ini Bapak dan Ibu untuk menjadi sebuah pembelajaran dan peringatan pula bagi kita semuanya. Bahwa bukan pada posisi kita untuk memvonis seseorang itu. Bahwa seseorang itu boleh saja kita mendapati sesuatu yang tidak baik di dalam dirinya. Namun bukankah kita menyadari bahwa hidayah itu hanya datangnya dari Allah? Bahwa bisa saja pada keesokan harinya Allah memberikan hidayah kepadanya dan kemudian kita akan melihat hanya segala kebaikan yang hadir di dalam dirinya. Maka di sini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah kita mendapati sebuah pepatah juga. Bahwa berhati-hati kita di dalam mencintai seseorang. Jangan berlebihan kita mencintainya, boleh jadi suatu hari ia akan menjadi musuhmu. Tetapi jangan pula berlebihan di dalam membenci seseorang, karena boleh jadi esok hari akan menjadi kekasihmu. Nah, kalau kita mengambil terhadap apa yang disajikan di dalam Al-Quran, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bagaimana Allah mengajarkan kewaspadaan dan kehati-hatian kepada kita semuanya, agar tidak berlebih-lebihan di dalam kehidupan ini. Boleh jadi asa an takrahu syai'an. Boleh jadi ketika kamu membenci sesuatu. Wa huwa khairul lakum. Padahal sesungguhnya ia adalah sangat baik bagimu di sisi Allah. Tetapi sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an. Dan berhati-hatilah ketika mencintai sesuatu. Boleh jadi sesuatu yang dicintai itu buruk di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana halnya kita bisa mendapati dalam kehidupan ini, Bapak dan Ibu. Boleh jadi saya atau kita, atau ada di antara kita yang anti kritik. Susah dinasehati, susah diperingatkan. Padahal boleh jadi ketika kita merenungkan secara jangka panjang, banyak sekali pembelajaran yang kita dapati dalam kehidupan ini justru hadirnya melalui apa-apa yang disampaikan berupa nasihatkah, berupa kritikan, dan bahkan celaan orang-orang yang berada di seputar kita. Saya yakin bahwa di antara kita banyak sekali pengalaman akan hal ini, betapa ketika cela-celaan itu datang kepada kita, justru hal itu menjadi penyemangat bagi kita untuk meningkatkan kualitas diri menjadi lebih baik daripada apa yang dipersangkakan itu. Dan bahkan sebaliknya kita justru harus berhati-hati terhadap puji-pujian yang datang di seputar kita. Karena boleh jadi pujian itu justru yang akan menjerumuskan kita. Sebagaimana Bapak dan Ibu kita telah mendapati, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah SAW, selalu berlindung kepada Allah atas pujian-pujian yang datang kepadanya. Semoga pujian-pujian itu tidak membuatnya hilang dari ketaatan kepada Allah. Berdoa dan berlindung ia kepada Allah dari pujian itu, jangan sampai hal itu membuat kemurkaan Allah datang kepadanya dengan merasa bangga atas pujian yang datang kepadanya. Namun di sisi lain dalam diamnya ia memohon kepada Allah, semoga segala keburukan yang tidak diketahui oleh orang lain dapat Allah ampuni. Dan begitu sebaliknya ia pun memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan justru lebih baik lagi daripada apa yang dipersangkakan itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Allah berikan keistiqomahan bagi kita semuanya. Tidak ada orientasi dalam diri kita kecuali bersama-sama kita mengoptimalkan, memaksimalkan, dan berjuang kita bahwa kita ketika kita memandang sesuatu baik atau buruk bukanlah dalam pandangan kita,
Tetapi kebaikan dan keburukan yang kita labelkan kepada seseorang itu hanya dengan menggunakan kacamata kebaikan segala sesuatu yang telah ajarkan kepada kita semuanya. Dan begitu juga kita bisa mendapati di dalam ayat ke-8 ini, kaifa wa yadhharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah. Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian sedang bila mereka mengungguli kamu, mereka tidak pedulikan kamu, hubungan kekeluargaan ataupun perjanjian. Tentunya di satu sisi kita mengambil hikmah daripada ayat ini, Bapak dan Ibu. Sebagaimana kita bisa mendapati pula, boleh jadi hal ini terjadi di seputar kita, bahwa betapa orientasi keduniawian, betapa orientasi harta kadang-kadang memecah hubungan. Banyak sekali persahabatan-persahabatan yang menjadi pecah, persahabatan itu menjadi terputus dikarenakan hanya masalah materi, dikarenakan kepentingan pribadi yang dikedepankan. Dan kemudian kita bisa mendapat pula betapa banyaknya perjanjian yang telah dihianati itu. Namun di sisi lain, Bapak dan Ibu, tetap saja kita tidak boleh kita menganggap bahwa hal ini 100% melainkan hanyalah merupakan sebuah kewaspadaan semata. Sebagaimana kita telah mendapati dalam pesan-pesan yang dihantarkan sebelumnya, bahwa kita harus tetap setia dan mentaati segala perjanjian ketika mereka mentaati perjanjian-perjanjian itu. Dan boleh jadi Bapak dan Ibu satu ketika mereka tidak memperdulikan atau mereka sengaja memutuskan hubungan, namun kita mengikuti atas apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, tetap saja kita mendoakan semoga Allah berikan petunjuk dan hidayah kepadanya, sehingga akan menjadi lebih baik daripada apa yang kita dapati pada saat ini. Namun saya tertarik Bapak dan Ibu pada pagi hari ini untuk menjadikan apa yang didapati dalam ayat ke-7 dan 8 pada pagi hari ini, ketika Allah menyampaikan, yurdunakum biafwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun. Mereka menyenangkan kamu dengan bermanis mulut, sedang hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ada satu hal yang saya dapati pada pagi hari ini dalam penelusuran terminologi afwahihim yang terdapat pada ayat ke-8 ini. Ada dua hal yang saya dapati Bapak dan Ibu. Yang pertama, begitu banyaknya di dalam Al-Quran pada surah-surah dan ayat lainnya yang Allah menggunakan terminologi afwahihim ini. Dan kemudian selain dari terminologi afwahihim, Allah menggunakan kategori alsinatihim. Namun satu hal yang saya dapati bahwa dalam penggunaan kata afwahihim yang disajikan dalam ayat-ayat ini, saya boleh mengatakan hampir sebagian besarnya adalah menggambarkan sikap dan perilaku negatif yang hadir di dalam kehidupan ini, yang sepatutnya kita berdoa dan bermohon kepada Allah semoga hal ini tidak menjadi warna ataupun sikap dan perilaku dan karakter kita. Atau semoga kita dapat terhindar dari sikap dan perilaku karakter yang digambarkan dalam ayat-ayat ini. Boleh jadi tidak semuanya, namun saya ingin sekali membacakan beberapa ayat di antaranya. Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat ke-118. Pada surah ketiga ayat 118 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu seagama sebagai teman kepercayaanmu. Karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu mengerti. Begitu dalam ayat ke-167. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ
ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Dan untuk menguji orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Begitu kita bisa mendapati Bapak dan Ibu dalam satu ayat yang sangat panjang pada surah Al-Maidah ayat ke-41. Wahai Rasul, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekufurannya. Yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikit pun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapatkan kehinaan dan di akhirat akan mendapatkan azab yang besar. Dan begitu kita bisa mendapati Bapak dan Ibu bagaimana Allah menyajikan hal ini, sebagaimana kita dapati di dalam surah ke-61 ayat ke-8. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut dan ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir membencinya. Dan kita bisa mendapati bagaimana Allah menyajikan kepada kita. Sebagaimana kita dapati dalam surah Yasin pada ayat ke-65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Tangan mereka akan berkata kepada kami dan mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Dan ayat terakhir yang ingin saya bacakan pada pagi hari ini adalah yang terdapat pada surah ke-48, surah Al-Fat ayat ke-11. Sayaqulu lakal mukhallafuna mil a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum dharran aw arada bikum naf'a bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Melalui ayat ke-11 pada surah Al-Fat surah ke-48 ini, kita bisa mendapati terminologi dalam ayat ini yaitu bi'al sinatihim. Kalau ayat sebelumnya yang saya bacakan adalah afwahihim. Nah, maka al-sinatihim ini sesungguhnya selain daripada di dalam ayat ke-11 ini terdapat juga dalam dua ayat lainnya. Pada ayat ke-11 pada surah Al-Fat, Allah berfirman, orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaibiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya, apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, betapa banyak sekali Allah menghadirkan untuk kita semuanya, dan semoga atas apa yang kita dapati di dalam ayat ke-7, 8, dan dilanjutkan dengan ayat ke-9, mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu membuat rintangan dari jalannya. Alangkah buruknya perbuatan mereka. Semoga hal ini Bapak Ibu sekalian dengan begitu banyaknya peringatan yang Allah hadirkan dengan menggunakan terminologi afwahihim ataupun al-sinatihim yang didapati di dalam Al-Quran, semoga hal ini menjadi kehati-hatian pula bagi kita semuanya.
Dan semoga ketika kita mendapati dalam ayat ini bagaimana Allah menempatkan kepada orang yang telah melakukan pendustaan dan bahkan menjual ayat-ayat Allah untuk segala kepentingan pribadi ataupun kelompoknya di dalam kehidupan ini, semoga Allah menjauhkan hal ini dari kita semuanya. Dan kita dapati pada akhirnya la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah wa ulaika humul mu'tadun. Kekeluargaan dan perjanjian terhadap seorang mukmin tidaklah mereka pedulikan. Mereka itu yang melakukan pelanggaran. Sehingga ada satu hal Bapak dan Ibu yang sepatutnya pula menjadi renungan bersama bagi kita semuanya, bahwa bagaimana Allah telah menyampaikan melalui ayat-ayat ini agar kita mampu menyikapi dengan arif dan bijaksana apabila boleh jadi atas izin dan kehendak Allah segala sesuatu yang disajikan dalam ayat ini ternyata terjadi pula di dalam kehidupan kita, apakah dikarenakan mendapatkan pengkhianatan ataukah mendapatkan ada upaya-upaya orang yang melakukan ucapan-ucapannya untuk menyampaikan hal-hal yang tidak baik tentang kita. Tidak perlu hal ini membuat kita berkecil hati, karena Allah telah menggambarkannya. Allah telah menggambarkannya. Wa ulaika humul mu'tadun. Mereka itulah orang-orang yang telah melakukan pelanggaran. Dan kemudian bagaimana alangkah buruknya perbuatan mereka, itu yang Allah sampaikan. Maka mudah-mudahan dengan kita mendapati ayat ini Bapak dan Ibu, semoga selain daripada prinsip kehati-hatian yang perlu kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan ini, termasuk di dalam membuat perjanjian-perjanjian itu harus kita baca secara seksama perjanjian itu agar tidak terjadi sesuatu yang merugikan pihak manapun. Dan kemudian semoga hal ini pula menjadi peringatan agar kita menjauhi segala sikap dan perbuatan yang digambarkan sangatlah tidak terpuji dan sangat tercela melalui ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita semuanya, dan semoga Allah berikan keistiqomahan untuk menjadikan ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini sebagai jendela, sebagai kesempatan bagi kita untuk menelusuri masih banyak lagi ayat-ayat yang mendukung ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Betapa indahnya Al-Quran, betapa maha besarnya Allah yang telah menjanjikan Al-Quran, begitu uniknya dan begitu bertali temali antara satu dengan ayat yang lainnya. Dan semoga Allah memberikan kesabaran bagi kita semuanya, semangat bagi kita untuk melakukan kajian yang lebih mendalam lagi. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, tidak ada ilmu pada kita semuanya kecuali hanya atas apa yang telah Allah ajarkan, apa yang Allah titipkan dan Allah manakan kepada kita semuanya. Karena sesungguhnya hanya Allah lah yang Maha mengetahui dan Allah pula yang Maha bijaksana. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya hantarkan pada pagi hari ini. Mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak dan Ibu semuanya. Semoga apabila ada kekurangan di dalamnya, semoga Allah dapat menyembuhkannya, dan semoga Allah bimbing kita semuanya untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat dan lebih barokah lagi dalam upaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.